Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Rabu 17 Februari 2021 adalah Hari Rabu Abu. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius, bab 6 ayat 1 sampai 6, dan ayat 16 sampai 18. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini Hari Rabu Abu, hari di mana kita mengawali masa Prapaskah dengan penerimaan abu. Bacaan kitab suci yang hari ini kita dengarkan bersama mengungkapkan 3 hal yang mesti menjadi bagian hidup kita, yaitu memberi sedekah. Dalam bahasa kita itu disebut sebagai amal kasih. Doa. Yang kedua itu doa. Dan yang ketiga itu puasa. Puasa, doa, dan amal kasih. Dan hari ini kita memulai perjalanan di mana Rabu Abu menjadi hari pertama di mana kita berpuasa dan berpantang. Mari kita sadari, puasa tanpa doa itu tidak lebih dari diet, supaya badan jadi kurus, supaya berat badan menurun. Dan kita berpuasa bukan untuk diet. Puasa tanpa doa itu diet. Puasa mesti dilakukan dengan satu semangat doa. Puasa
plus doa. Itu satu paket. Lalu kemudian kita juga berpuasa, tapi puasa yang sesungguhnya itu harus ada amal kasihnya. Puasa tanpa amal kasih itu sesungguhnya kita sedang ngirit, supaya jangan banyak pengeluaran. Dan kita berpuasa bukan untuk ngirit, tapi supaya kita makin dekat dengan Tuhan dalam doa. Dan karena makin dekat dengan Tuhan dalam doa itu, mengalirlah amal kasih yang dalam teks kitab suci, dalam kebiasaan Yahudi disebut sebagai sedekah. Dan hari ini Yesus dalam bacaan Injil memberikan petunjuk mengenai semangat yang mesti ada ketika kita berpuasa, berdoa, dan beramal kasih. Bahwa semuanya itu kita lakukan bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri sendiri, supaya orang menghormati kita. Wah, luar biasa, dia puasanya hebat. Wah, dia luar biasa, doanya juga hebat. Wah, dia luar biasa, memang orang hebat dia. Amal kasihnya luar biasa, besar, banyak. Kalau itulah yang kita cari, semangat ini tidak punya dampak apapun untuk hidup kita sebagai orang beriman. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan apapun dari sana. Kita tidak beroleh upah apapun dari Bapa ketika semangatnya adalah supaya kita dipuji, dihormati. Semangat yang sejati adalah, semangat yang benar adalah, semangat yang sungguh-sungguh membuat puasa pantang, doa, dan amal kasih itu sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Sesungguhnya adalah ketika semua itu kita lakukan demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan sesama. Mari kita berdoa supaya kita tidak mengikuti semangat hidup orang Farisi yang melakukan semuanya itu semata-mata demi mendapatkan kehormatan. Kita mau berpuasa, kita mau berdoa, kita mau beramal kasih karena kita ingin semata-mata hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.